proses produksi dan Halo. Pak. Disconnect ya. Mungkin ada yang lain selain Pak Reno tadi? Ini apa nih? Silakan, nggak masalah. Nggak usah takut salah, ini kan belum ujian, jadi kita kan sama-sama belajar. Mungkin dari Pak Daud, ya gimana Bu Rusdiana? Kalau pengadaan pada pemerintahan tergantung pada ketersediaan anggaran. Nah, kalau di pemerintahan anggarannya gimana? Kalau di kita, ini kita kan lebih ke sektor pemerintah, kalau kita ya. Kita melaksanakan pengadaan itu anggarannya bagaimana? Disesuaikan dengan anggaran, Pak. Ya, jadi pagu ya, kita biasa anggarannya kita kan tiap tahun kan menunggu dianggarkan berapa itu kan, gitu kan? Gimana? Ini kah? Kalau di swasta bagaimana? Apakah seperti itu atau berbeda? Kalau swasta karena mereka yang punya uang sendiri, jadi ya sesuai dengan yang punya perusahaan. Dia tidak terpengaruh dengan namanya ada persetujuan anggaran dulu gini. Jadi mereka punya anggaran sendiri, jadi bebas gitu. Jadi kalau pemilik perusahaannya maunya tahun ini kita harus produksi yang ini, yes, karena uang itu uang di pribadi mereka, uang perusahaan mereka gitu. Beda dengan kita sektor pemerintah. Kemudian tujuan, kalau swasta lebih ke mencari laba ya, keuntungan. Ya. Itu dari tujuan bisnis. Kalau di kita apakah sama atau berbeda di sektor pemerintah? beda. Di kita bagaimana? Kita tidak mencari keuntungan profit, tapi berusaha mengoptimalkan setiap uang yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, karena kalau di sektor pemerintah itu uang itu adalah uang rakyat. Jadi mau tidak mau bukan keuntungan yang kita utamakan. Jadi lebih ke uang ini digunakan untuk pelayanan publik. Jadi kembali ke masyarakat. Jadi misalnya untuk pembangunan jalan untuk masyarakat. Ya benar. Jadi beda ya dengan sektor perusahaan yang lebih mementingkan keuntungan, ya, laba. Karena mereka punya pemegang saham. Artinya perusahaan ini dimiliki oleh direkturnya si ini, wakilnya ini. Yang pegang saham situ ada sekian orang. Nah tentunya mereka mau ada keuntungan dari modal yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut. Jadi tidak berpikir nanti masyarakat mau dilayani atau tidak. Jadi mereka berpikir laba ya, berpikir keuntungan. Nah itu hal-hal yang perbedaan. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan terkait perbedaan di sektor pemerintah dan sektor bisnis ya. Kalau yang nirlaba ya tentunya non profit, jadi memang mereka murni untuk sosial, untuk kemasyarakatan ya. Ada yang ingin berkomentar mungkin sambil dibaca-baca ya modul satunya. Kita baru modul 1. Nah kemudian kan tentunya nanti Bapak Ibu baca lagi ya, di situ ada kendala kita. Kita kan ini pemerintahan, sektor pemerintah yang biasa melakukan SCM itu atau manajemen rantai pasok ini biasanya pihak swasta. Karena kan persaingan bisnis, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana kita mencari pemasoknya sebaik mungkin, bagaimana kita membuat barangnya berkualitas mungkin, dan bagaimana kita mendistribusikan. Itu lebih banyak digunakan memang pihak swasta. Nah di pemerintahan ini kita jarang, tapi sebenarnya ada. Secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya SCM. Tapi tentunya ada kendala-kendala kan. Nah di situ di bahan modul itu nanti Bapak Ibu juga pelajari mengenai kendala apa yang kita sebagai pelaku pengadaan ya di sektor pemerintah ini yang menjadikan kita sulit untuk melakukan yang namanya manajemen rantai pasok ini. Ya, ada beberapa di situ. Nanti dibaca
baca lagi ya Bapak Ibu ya, modul satunya, materi 1. Siap. Ya, nanti di tatap muka kita mencoba untuk diskusikan lagi. Nanti saya akan mulai lagi dari modul 1. Ini cuma permulaan saja. Kemudian sebelum saya melangkah ke modul 2, ada pertanyaan dulu untuk atau ada yang ingin ditanyakan untuk modul 1? Atau sudah, berarti sudah mengerti semua ya. Silakan nanti Bapak Ibu, saya ada kirim ini ya, link soal ya. Benar tidak ya di grup ya, link untuk mengerjakan soal materi 1 ya. Ya, sudah. Ya, nanti silakan Bapak Ibu coba diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, itu tujuannya supaya Bapak Ibu semakin mantap buka-buka buku lagi, lihat kira-kira ini yang mana maksudnya ya. Gitu. Ya diulang-ulang ya nggak apa-apa. Kalau bisa sampai 100, ya kan? Misalnya baru dapat 60. Aduh, ini masih salah ini. Cari tahu aja nggak apa-apa. Jadi itu diulang-ulang nggak apa-apa ya. Sambil belajar gitu. Jadi tidak perlu takut dulu nilainya seperti apa, dicoba lagi karena itu bisa dikerjakan berulang-ulang. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu diulang. Oke, sebelum saya ke langkah ke materi 2, ada pertanyaan dulu materi 1. Jadi materi 1 nih saya tidak membahas sampai habis dulu ya, nanti di tatap muka ada. Kalau tidak nanti waktu kita habis nih, masih ada materi selanjutnya. Izin saya tidak share screen materi karena tadi setelah saya share screen, saya terlempar keluar. Jadi mungkin karena memori ini terlalu, materinya kan terlalu besar filenya ya, jadi saya terlempar keluar. Jadi nanti kita untuk slide-nya nanti kita di tatap muka. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua ini mengenai pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sambil dibuka modulnya mungkin atau materinya, bicara mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Ruang lingkupnya itu apa saja sih? Yang dimaksudkan pengadaan barang jasa pemerintah. Dari sisi anggaran atau institusi dulu. Institusinya apa saja yang masuk dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah atau perangkat daerah. Perangkat daerah, ya. Yang lain bagaimana? Apakah sama atau mungkin berbeda? Oke, yang lain silakan. Jangan Pak Renal terus. Kalau Pak Renal nih kayaknya sudah paham. Baru. Oke, yang lain bagaimana? Bisa sama atau berbeda? Jadi institusi di ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah yaitu kita biasa dengar istilah KLPD. Biasa disingkat KLPD, yaitu Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Oke. Dari sisi anggarannya bagaimana? Yang masuk dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah itu anggarannya seperti apa? Anggaran yang bersumber dari mana? Anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Oke, Bu Sri mengatakan bahwa APBN, APBD, oke. Kalau dana otsus, dana DAO itu masuk yang mana? Itu masuk dari APBN. Oke. Jadi artinya kalau APBN, APBD masuk ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau ada anggaran, kalau kita di institusi KLPD dan anggarannya APBN, APBD, mau tidak mau kita mengikuti peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Kita tidak bisa terlepas dari namanya aturan ya. Itu ruang lingkup maksudnya. Ruang lingkup ini maksudnya kegiatan pengadaan barang jasa kita harus sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pengadaan barang jasa, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 yang sudah dirubah menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi itu maksudnya ruang lingkup.
Jadi kalau bukan institusi KLPD, dia tidak perlu ikut peraturan Perpres. Misalnya dia panitia gereja, bangun gereja, atau panitia di masjid mau bangun masjid. Ya tidak perlu pakai Perpres nomor berapa nih, 16 ya kan. Harus tender dulu nih, harus ini bikin HPS dulu. Ya tidak harus, itu sesuaikan dengan ketentuan di kepanitiaan mereka. Jadi itu maksudnya institusinya KLPD dan anggarannya seperti tadi disampaikan Ibu Sri, APBN, APBD, termasuk juga hibah atau pinjaman dari dalam atau luar negeri. Itu diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ruang lingkup. Kalau jenis pengadaan ada berapa? Mungkin yang lain? Coba yang lain? Atau saya tunjuk ini? Coba ini. Pak Daud. Daud, jenis pengadaan apa saja Pak Daud? Yang Pak Daud ketahui. Jenis pengadaan ini. Penyedia. Pengadaan langsung. Jenis pengadaan. Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Oke. Ayo Bapak Ibu, kita mencoba untuk membedakan mana yang masuk jenis pengadaan, mana yang masuk cara pengadaan. Tadi ada yang menyebutkan swakelola dan penyedia. Itu apa itu? Itu apakah masuk jenis atau apa? Cara pengadaan. Oke, itu cara pengadaan. Jadi cara pengadaan ada dua, yaitu swakelola atau Penyedia. Ya. Kalau yang saya tanyakan tadi jenis pengadaan itu ada berapa? Apa saja itu? Ada 4. Ya. Yaitu Barang, pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. konsultansi, jasa lainnya. Oke. Ada satu lagi sebenarnya namanya pekerjaan Terintegrasi. terintegrasi. Apa itu pekerjaan terintegrasi Bapak Ibu? Dan contohnya apa saja? Ada yang bisa kasih tanggapan atau penjelasan mungkin terkait pekerjaan terintegrasi? Dan contohnya apa? Ayo yang lain mungkin ada. Ini kita sudah bukan materi 1 lagi ya, sudah masuk ke materi 2, modul 2, yaitu pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin Pak Renol mau menyampaikan mungkin terkait pekerjaan terintegrasi? Pekerjaan terintegrasi itu pekerjaan yang melibatkan banyak pihak dalam proses pelaksanaan, terus hasil akhirnya diserahkan ke masyarakat. Contoh, ada suatu pelayanan pemerintah, pelayanan itu membutuhkan penelitian dari lembaga-lembaga terkait. Setelah hasil penelitiannya itu mungkin dikasih ke penyedia untuk diproduksi dan diolah, lalu hasilnya itu diserahkan ke masyarakat. Artinya terintegrasi itu artinya banyak pihak yang terlibat dalam proses penyediaan barang itu. Oke. Ya. Menurut Pak Renol, mungkin itu lebih ke integrasi pekerjaan ya. Oke. Iya. Ada yang lain lagi mungkin? Ada yang memberikan tanggapan lain? Jadi ya mungkin Bu Trifona, Bu Kambu mungkin, atau yang lain mungkin ada yang memberikan tanggapan. Dan contohnya apa? Misalnya, yang termasuk pekerjaan terintegrasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan terintegrasi itu pekerjaan yang kalau tadi kan kita sudah tahu jenisnya ya, konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi ya kan. Kalau terintegrasi itu kita bisa mengintegrasikan, kita bisa menggabungkan antara konstruksi dengan jasa konsultansi, atau mungkin pengadaan barang dengan jasa lainnya, atau pengadaan barang dengan pekerjaan konstruksi. Kenapa digabungkan? Karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jika dipisahkan dia tidak bisa berfungsi, misalnya seperti itu. Ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu, misalnya
Bapak Ibu mau bikin software, ya. Di dalam software itu kan pengadaan barang kan ada server yang dibeli, ada hard disk, ya kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita butuh juga keahlian situ, yaitu seorang tenaga ahli yang bisa membuat software itu. Jadi jasa konsultansi. Nah, di situ sudah ada dua yang tergabung, yaitu pengadaan barang dan jasa konsultansi. Kenapa tidak bisa dipisah, Pak? Karena kalau servernya saja sendiri, aplikasinya tidak jadi, karena yang buat aplikasi itu tenaga ahli. Kalau tenaga ahli saja, dia mau install di mana, tidak ada hard disknya, tidak ada servernya. Nah, jadi dia terintegrasi. Itu salah satu contoh. Makanya contoh-contoh lainnya Bapak Ibu bisa lihat di materi, di situ ada pekerjaan design and build. Kemudian ada pekerjaan IT solution. Yang IT solution itu yang saya sampaikan tadi, pekerjaan-pekerjaan IT biasanya seperti itu. Pengadaan barang digabung dengan jasa konsultansi. Ya. Atau EPC. EPC itu biasa pekerjaan-pekerjaan kompleks seperti PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, dan sebagainya. Itu masuk dalam pekerjaan engineering procurement construction atau EPC kalau Bapak Ibu lihat di materi. Itu contoh-contoh. Kemudian pekerjaan pembangunan, pembersihan, dan pemeliharaan. Tadi kan Bapak Ibu sampaikan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, jasa apa lagi tadi? Pengadaan barang. Kalau pengadaan barang kita tahu ya contohnya, pengadaan laptop, pengadaan ATK, dan sebagainya. Kalau konstruksi, contohnya apa? Pekerjaan konstruksi. Pembangunan toilet, Ya. pembangunan dermaga, Oke. Jembatan. Pembangunan jembatan, oke. Konstruksi ya. Dan konstruksi ini kebanyakan banyaknya Iya. di dinas pekerjaan umum. Iya. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada di dinas kesehatan, yaitu pembangunan. puskesmas. Itu dinas kesehatannya puskesmas. Tidak menutup kemungkinan juga ada di dinas pendidikan, yaitu Pembangunan sekolah-sekolah. ya itu konstruksi ya. Jadi ada proses pembangunan. Jadi ada hal yang dibuat mewujudkan suatu konstruksi ya, konstruksi bangunan. Kalau jasa konsultansi itu contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Pekerjaan yang seperti apa yang kita katakan, oh itu jasa konsultansi? Perencanaan dan penguasaan. AMDAL. Oke, AMDAL. AMDAL, analisa dampak lingkungan. Apalagi itu selain itu? Konsultan untuk pembangunan. Konsultan desain ya maksudnya? Iya, desain grafis. Kalau pengawas, konsultan pengawas? Bisa, masuk Bisa, konsultan bisa. pengawas. Perencanaan dan pengawasan. Jadi kesimpulannya tuh kalau jasa konsultansi itu seperti apa? Kesimpulannya, Jadi Jasa konsultasi itu artinya peroleh pemerintah tapi tidak berwujud begitu, seperti mungkin itu hasil telaan macam Ya. AMDAL. Jadi kata kunci jasa konsultansi itu seperti ini, Bapak Ibu. konsultan. Melibatkan tenaga ahli. Itu pertama. Pekerjaan yang melibatkan tenaga ahli. Tadi AMDAL, desain bangunan, jasa konsultan perencanaan bangunan, itu desain bangunan, terus dia mengawasi pekerjaan juga misalnya, ada konsultan. Itu tenaga ahli atau bukan? Dia punya keahlian? Bukan. Punya sertifikat tidak? Tentunya punya ya. Makanya dia disebut tenaga ahli. Dia punya keahlian. Itu yang pertama. Jadi jasa konsultansi itu melibatkan tenaga ahli dan terdapat pola pikir atau analisa di situ. Jadi dia melakukan analisa atau melakukan olah pikir. Seperti misalnya AMDAL tadi, ada olah pikir atau analisa tidak di situ? Iya, ada. Ada ya, itu makanya konsultan. Kemudian tadi apakah perencanaan desain bangunan itu ada olah pikir, ada analisa tidak? Ada.
Udah. Tentunya ada, dia menggunakan literatur, menggunakan rumus-rumus sehingga mendapatkan hasil, ya, output. Begitu yang pengawasan. Jadi itu kata kuncinya untuk konsultan, ya, melibatkan tenaga ahli dan ada analisa atau olah pikir di situ. Kemudian satu lagi tadi, jasa lainnya itu seperti apa, Bapak Ibu? Jasa lainnya. Jasa lainnya yang membutuhkan peralatan khusus. Ya, peralatan khusus, kemudian metodenya khusus juga. lagi khusus dan atau keterampilan. Ya, contohnya apa tuh? Kalau jasa lainnya tuh, yang di tempat kita yang paling sering. Kalau konsultasi hukum, Oke, kita bicara konsultasi hukum. Berarti itu apa lebih tepatnya? Jasa hukum. konsultasi. Ya, kenapa konsultasi hukum dikatakan lebih tepat jasa konsultansi? Jasa konsultasi. Kenapa konsultan hukum atau ahli kita menggunakan jasa ahli hukum itu lebih ke jasa konsultansi? Tadi saya baru jelaskan. Karena dia mempunyai keahlian khusus. Ya, dan pasti pakai olah pikir Olah juga kan? pikir, Ya, iya. kan orang Iya. ahli kan ada analisanya sehingga menghasilkan suatu output atau keputusan. Jadi untuk konsultan Iya, hukum betul. itu lebih tepat ke mana? Metodologi khusus. Jasa Jenis mana? konsultasi. Jasa konsultansi. Nanti jasa konsultansi Bapak Ibu itu dibagi dua. Sekali Yes. lagi di materi mungkin tidak ada, ya, tapi Iya. jasa konsultansi itu nanti Iya. dibagi dua. Jasa konsultasi. Jasa konsultansi nanti dibagi dua. Yang pertama jasa konsultansi konstruksi, yang kedua jasa konsultansi non konstruksi. Ya. Jadi, ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan tadi desain gedung, mengawas bangunan, mengawas jalan, itu jasa konsultansi yang mana? Konstruksi. Benar. Benar, masuk konstruksi. Kalau yang Ibu tadi, Ibu Anggreni ya, mengatakan hukum, ahli hukum, berarti dia masuk jasa konsultansi apa? Non konstruksi. Ya, begitu ya. Bisa dipahami ya untuk jasa konsultansi, ya. Nah, kita kembali ke jasa lainnya tadi. Contohnya apa Bapak Ibu yang menggunakan metode, ada yang menggunakan metode khusus, kemudian keterampilan, atau menggunakan alat khusus. Itu contohnya apa? Jasa layanan kebersihan. Ya, yaitu cleaning service, ya. Cleaning service. Ya, jasa layanan kebersihan atau cleaning service. Itu masuk jasa jenis jasa lainnya. Jasa lainnya. Yang lain lagi? Contoh lain? Buat mebel, Apa itu? jasa tukang kayu, Pak, pembuatan mebel. Oke, nah ini jadi pertanyaan nih. Sekarang saya kasih ini pilihan ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli meja jadi sama buat meja sama tidak? Tidak. Sama apa tidak? Tidak. Jadi ada pengadaan meja, mebeler, ada pekerjaan pembuatan meja. Sama apa tidak? Tidak. beda. Tidak. Oke, bedanya di mana dan nanti jenisnya bagaimana? Kalau pengadaan mebeler itu pengadaan barang. Oke. Dia masuk dalam pengadaan barang. Oke, kalau tadi kalau mau buat, Kalau mau buat mungkin masuknya dalam konstruksi. Karena meja kan dia masuk bagian dia tipe-tipe masuk konstruksi, itu menurut saya. oke. Jadi, Itu masuk di pengadaan terintegrasi. ya bisa juga terintegrasi, ya, bisa juga. Cuma itu beda apa sama? Kita pengadaan mebeler sama buat mebeler sama, beda ya tentunya. Kalau kita beli jadi, berarti Beli jadi. pengadaan barang ya. Ya. Ya, oke ya. Itu tadi makanya kita beli jadi atau gimana? Tapi kalau mebeler biasanya kebanyakan tuh beli jadi, pengadaan mebeler ya. Betul. Ada tanggapan lain mungkin? Selain cleaning service tadi, selain cleaning service, jasa lainnya apa lagi?
jasa catering ya. Catering. Catering itu keterampilan juga ya. Catering itu apa, Bu Ibu? Jasa penyediaan makanan dan Penyediaan minuman. makanan. Ya, jasa penyediaan makanan dan minuman itu masuk jasa lainnya, yaitu catering. Cleaning service, catering, itu jasa lainnya. Apalagi jasa lainnya? Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sewa, itu jasa lainnya. Kayaknya metodenya khusus ya. Jadi Bapak Ibu sewa gedung, sewa printer, sewa kendaraan, sewa internet, bandwidth. Ya. Sewa tenda, kursi, Ya, sewa tenda, sewa kursi, itu masuk jenis apa? Jasa? jasa Lainnya. lainnya. Jasa Jasa lainnya. lainnya. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sewa menyewa, sewa kepada pihak penyedia, itu masuk dalam jasa lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu mengenai jenis pengadaan? Ini karena dasar sekali ini kita harus memahami apa itu pekerjaan konstruksi, apa itu pekerjaan pengadaan barang, apa itu jasa konsultansi, apa itu jasa lainnya. Dan ada juga pekerjaan terintegrasi. Ya, ada juga beberapa pekerjaan. Kenapa diintegrasikan? Karena dia ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita integrasikan dia. Ini kan pengadaan barang, kenapa digabung dengan jasa konsultansi? Nah, ini mau tidak mau kita harus buat kajian telahan kenapa dia menjadi terintegrasi. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga kita menggabungkan. Kalau ini diadakan kemudian konsultannya tenaga ahlinya tidak ada, barangnya tidak bisa berfungsi, sama saja. Nah, maksudnya seperti itu contohnya ya, terintegrasi. Contoh-contoh lainnya ada di materi Bapak Ibu bisa lihat mengenai pekerjaan terintegrasi. Itu jenis pengadaan. Tadi cara pengadaan ada berapa? Ada dua. Ada dua, yaitu melalui Swaslola dan penyedia. pengelola atau Penyedia. penyedia. Oke. Sama atau beda tuh? Pengelola dan penyedia. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau swakelola dikerjakan sendiri oleh KLPD, kalau Ya. penyedia dikerjakan oleh pelaku usaha. Yang pelaku usaha tuh. Oke. Swakelola dikerjakan. Nanti kita bahas swakelola nanti berikutnya di materi selanjutnya nanti ada. Jadi swakelola itu berapa tipe? Empat. Sudah baca? Empat Ada tipe. 4 ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan salah satu orang mengenai swakelola. Tipe pertama itu maksudnya apa? Tipe 2, tipe 3, tipe 4. Mungkin ada yang bisa jelaskan satu orang perwakilan saja. Ibu siapa tadi? Ibu tadi ada beberapa ibu. Silakan mungkin perwakilan. Tidak masalah, kita tidak perlu takut salah di sini. Kita sama-sama belajar. Nanti masyarakat tatap muka kita lebih detailkan lagi di tatap muka. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan penjelasan mengenai swakelola. Ada tipe 1, 2, 3, 4. Apa saja itu? Tipe 1 itu apa? 2, 3, 4. Silakan. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Mungkin dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Sri mungkin atau Bu Rosdiana atau Ibu Trifona atau Ibu Anggriani. Silakan. Silakan. Tipe 1 itu yang seperti ini, Pak. Nggak usah terlalu terpatuk dengan bahasa buku. Yang Bapak Ibu pahami dulu. Tipe 1 tuh begini, tipe 2 tuh yang ini, tipe 3 yang ini, tipe 4 yang ini. Silakan. Ayo, Ibu. Atau mungkin ada dari Bapak-Bapak. Silakan. Tidak apa-apa salah, tidak ada yang akan dihukum. Jadi kita akan kalau salah ya nanti kita sama-sama yang menurut ini seharusnya seperti ini. Kita tinggal meluruskan saja. Silakan. Tipe 1. Ini kan kita sambil baca-baca lagi kan. Buka-buku lagi. Kalau Ya, Pak Reno. Tipe 1 itu
direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pemerintah daerah. Yang punya anggaran ya? Ya, yang punya anggaran. Oke, Terus terus kalau tipe 2 itu direncanakan dan diawasi oleh pemerintah daerah, tapi dia bekerja sama dengan lembaga lain, mungkin seperti Badan Statistik, seperti itu. tipe 2 ya? Tipe 3? Ya, tipe 2. Kalau tipe 3 itu direncanakan direncanakan oleh pemerintah, direncanakan dan diawasi pemerintah daerah, tapi pelaksananya itu macam organisasi-organisasi di masyarakat begitu, organisasi ke masyarakat macam. Terus yang keempat? Sama juga hampir mirip dengan tipe 3, tapi pelaksananya itu mungkin masyarakat di kampung, mereka bangun talut sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Reno. Garis besarnya sudah dapat situ ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau melengkapi? Nah, kalau tipe 1 kan Pak Reno tadi mengatakan bahwa misalnya Dinas Kesehatan mengadakan penyuluhan mengenai kesehatan, atau Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi terkait wajib belajar misalnya gitu. Anggarannya di mereka ya. Jadi mereka sendiri yang bikin panitia, mereka mengerjakan kegiatan itu. Jadi timnya semua di dinas tersebut. Itu tipe 1 ya. Kalau tipe 2 kan dikerjakan dengan orang lain, kita yang punya anggaran, kita bekerja sama dengan pihak lain. Nah, tadi dikatakan tipe 2 dan 3 itu kerjasama dengan pihak lain. Apa yang membedakan tipe 2 dan tipe 3? Karena sama-sama kita bekerja sama dengan pihak lain. Kira-kira apa Bapak, Ibu? Mungkin Ibu-Ibu bisa menambahkan di situ. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan mengenai tipe 2 dan 3, perbedaannya di mana? Silakan tipe 2 dan 3, perbedaannya di mana? Kalau tipe 2 masih di lingkup pemerintahan, Pak. Kalau di swakelola tipe 3 non pemerintahan. Seperti Karang Taruna. Oke, berarti artinya maksudnya tipe 2 itu dengan KLPD lain ya, dengan instansi lain ya, gitu ya? Iya, tapi yang masih di lingkup pemerintahan. Oke, misalnya contohnya tadi kan dikatakan bahwa Bapeda kerjasama dengan BPS, masih sama-sama pemerintah ya, masih sama-sama KLPD. Iya. Kalau tipe 3? Di lingkupnya non pemerintah. Non pemerintah itu maksudnya apa ya? Ormas ya? Organisasi masyarakat ya? Iya. Oke, contohnya apa tuh? Seperti Karang Taruna begitu, Pak. Yayasan ya. Mungkin contoh macam pemerintah mau sosialisasi tentang keagamaan, pasti misalnya dia gandeng HMI atau apa lembaga keagamaan. Oke, itu tipe berapa itu, Bro? 3 ya? Iya, jadi perbedaannya di situ, sama-sama bekerja sama kita dengan pihak lain, cuma perbedaannya adalah kita kalau tipe 2 dengan KLPD atau masih sama-sama instansi pemerintah, kalau tipe 3 dengan ormas ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau tipe 3 tadi dengan ormas, tipe 4 kan dengan masyarakat juga. Bedanya di mana tuh? Sama-sama masyarakat misalnya. Bedanya di mana tuh? Sama-sama masyarakat. Kalau ormas kan dia punya organisasinya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya dia punya wadah yang terdaftar, terregistrasi. Terus dari registrasi itu kan bisa punya gambaran bahwa dia punya keahlian ini, dia punya masa orang-orang ini kayak gitu.
Sehingga apabila pemerintah ingin mengakses istilahnya anggota atau apa keahlian yang dimiliki ormas itu berarti memang pakai tipe 3 karena harus bekerja sama dengan ormas yang bersangkutan. Jadi ini ya, Bapak Ibu, apa perbedaannya? Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan nih, mana yang tipe 4 dengan 3. Tadi sudah disampaikan Pak Renol, jadi kalau bicara ormas berarti sudah ada pengukuhan dari pihak yang berwenang untuk mengukuhkannya. Tadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nah, kalau yang tipe 4 maksudnya yang bagaimana berarti? Siapa yang kukuhkan? Berarti ada juga kelompok masyarakat ya. Tapi tidak perlu sampai di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi biasanya misalnya di PUPR nih ada kegiatan kotaku atau dulu ada saya waktu di PUPR dulu tahun berapa ada kegiatan sanitasi berbasis masyarakat. Di situ yang kerjakan sanitasinya itu masyarakat. Nah, masyarakat itu masyarakat yang mana? Masyarakat kelompok kerja. Mereka harus membentuk kelompok dulu yang disahkan oleh ada petunjuk teknisnya situ. Minimal disahkan hanya kepala kampung atau kelurahan atau kepala distrik. Nah, biasanya seperti itu Bapak itu kalau untuk kelompok masyarakat tergantung petunjuk teknisnya nanti. Jadi setiap kegiatan tipe sekolah tipe 4 ada petunjuk teknisnya. Biasanya dikeluarkan oleh kementerian yang punya anggaran. Misalnya dana DAK dari Kementerian PUPR untuk sanitasi berbasis masyarakat. Mereka mengeluarkan yang namanya petunjuk teknis. Di situ nanti ada kelompok masyarakat yang dimaksud ini apa? Terdiri dari apa? Yang pertama, minimal ketuanya adalah RT setempat, misalnya begitu. Biasanya ada seperti itu. Sekretarisnya seperti apa? Nah, seterusnya. Jadi berbeda ya antara swakelola tipe 3 itu ormas dan swakelola tipe 4 pokmas. Jadi kalau tipe 3 namanya ormas, organisasi masyarakat. Kalau tipe 4 namanya pokmas, yaitu kelompok masyarakat. Kalau ormas itu pengukuhan organisasinya harus ada dari penetapan dari kementerian yang berwenang, yaitu kementerian tadi disampaikan Pak Renol, Kementerian Hukum dan HAM ya, mengenai status mereka. Kemudian kalau kelompok masyarakat tidak perlu sampai di Kumham. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk swakelola tipe. Berarti kalau cara pengadaan ini kan melalui swakelola dan penyedia. Oke. Kalau ATK, pengadaan ATK tuh penyedia atau swakelola? Penyedia. Penyedia. Ini masuk penyedia. Iya. Kenapa melalui penyedia? Kita kembalikan ke definisinya. Tadi kalau melalui cara pengadaan melalui penyedia berarti kita memperoleh barang jasanya yang disediakan oleh pelaku usaha. Iya. Toko, warung, kios, kontraktor, konsultan, itu semua pelaku usaha. Nanti ada namanya usaha mikro, kecil, ya kan, tergantung. Kalau pedagang kaki lima mungkin masuk di usaha mikro, misalnya seperti itu. Karena Bapak Ibu beli makan minumnya nih di warung Padang, berarti dia penyedia. Karena warung Padang itu pelaku usaha, gitu ya. Kecuali dikatakan swakelola kalau yang dikerjakan tadi ada 4 tipe tadi ya, tipe 1, 2, 3, 4. Oke. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu mengenai swakelola atau penyedia? Sekarang bagaimana kalau izin bertanya apa? Ya. Gimana kalau dalam swakelola itu harus ada belanja bahan baku atau apa begitu? Oh, ya. Atau ada pengadaan? Ya, pertanyaan bagus dari Pak Renol. Ada istilah di dalam swakelola itu kalau kita bisa mengatakan ada penyedia di dalam swakelola. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena SDM kita yang melakukan swakelola belum bisa menciptakan barang jasa tersebut. Misalnya contoh Dinas Kesehatan mengadakan penyuluhan terkait
penyakit. Tentunya di dalam kegiatan itu ada makan minum, ada ATK. Nah, mau tidak mau kita belanja itu di mana? Penyedia. Ya, penyedia. Penyedia. Itu. Jadi tetap, Pak. Artinya di dalam swakelola dimungkinkan ada penyedia untuk hal-hal yang tidak bisa kita hasilkan, artinya kita kerjakan dan bukan tupoksi kita. Kan misalnya dinas kesehatan kan tidak ada pabrik kertas di situ ya kan, tidak ada penghasil kertas, jadi mau tidak mau beli di toko ya. Itu yang dikatakan di dalam swakelola bisa saja ada penyedia. Mungkin gitu Pak Reno. Jadi tetap kalau ada penyedia dalam swakelola tetap prosesnya dilakukan secara melalui penyedia. Gitu. Ada lagi mungkin? Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu nanti jangan lupa baca tujuan pengadaan barang jasa ya. Ini agak sedikit tekstual, nanti ada berapa itu? Ada 7 ya, ditambah value for money. Ya, Bapak Ibu nanti baca, jangan lupa tujuan pengadaan barang jasa kita ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian selain tujuan pengadaan, kebijakan. Jadi ada kebijakan, ada tujuan ya, jangan disamakan, itu beda. Karena di Perpres kita itu sudah membedakan tujuan yang mana, kebijakan yang mana. Perbedaannya itu lebih ke implementasi sebenarnya. Kalau tujuan itu bicaranya umum. Kalau sudah kebijakan itu dia sudah bicara yang teknis. Contoh salah satu kebijakan misalnya memperkuat kembangan SDM PBJ, kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, sudah lebih ke implementasi. Nah, kalau tujuan sifatnya lebih ke yang umum. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu harus memahami keduanya. Ini sedikit textbook ya, textbook ya. Kalau Bapak Ibu sulit menghafal, ya mungkin bisa pakai alat bantu nanti pada saat ujian. Ujiannya kan nanti open book ya. Open book atau closed book ya? Sepertinya harusnya open book, tahu saya. Jadi bisa membawa modul. Mau bawa modul satu koper juga silakan. Yang penting jangan bawa kunci jawaban. Jangan bawa soal-soal gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu bawa buku satu koper, tapi tujuan pengadaan bingung posisinya di mana. Tujuan pengadaan nih buku satu koper di mana dia, ya kan? Nah, biasa pakai alat bantu. Ya ini bukannya ini ya, saya menyampaikan dalam hal bahwa ada kadang kita sulit untuk menghafal ya. Ini kan lebih ke textbook ya, kalau tujuan pengadaan dan kebijakan ini. Ya mungkin kalau ada yang menghafal kata-kata kuncinya ya. Kata-kata kuncinya. Nanti silakan dibaca Bapak Ibu, saya tidak mendetailkan sini karena ini lebih ke textbook mengenai tujuan pengadaan barang pemerintah dan kebijakan. Kemudian prinsip pengadaan. Nah, ada berapa prinsip pengadaan? Mungkin ada dari ibu-ibu ingin menyampaikan prinsip pengadaan itu ada apa saja? Prinsip pengadaan barang jasa. Ada 7, Pak. Apa saja itu, Bu Marlinur? Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Adil, akuntabel. Efisien itu yang seperti apa? Efektif itu yang seperti apa? Sama apa beda? Perbedaannya di mana? Efisien dan efektif. Bapak Ibu coba lihat modulnya itu. Ada lambang apa nih? Kalau efisien itu lambangnya apa? Efektif itu lambangnya apa? Saya baru kirim slide-nya ya di chat. Silakan nanti Bapak bisa download. Jadi ada slide modul, ada modul. Jadi kalau slide modul itu modul presentasi di PowerPoint. Kalau modul itu semacam buku dia. Ya sama aja sih, cuma lebih detail modul. Kalau slide modul itu untuk presentasi di kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mendownload dan nanti bisa mempelajari. Saya sudah kirim di ini ya. Sudah ada ya? Di chat. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, silakan nanti. Mungkin yang belum mendapat slide-nya bisa di-download. Kalau baru dapat modul, bisa mendownload
juga kalau misalnya modulnya belum ada silakan di-download. Sama seperti yang kemarin sih, sudah dibagi panitia mungkin ya. Jadi tadi efisien efektif. Kalau efisien seperti apa, efektif seperti apa? Kalau efisien itu menghemat biaya, kalau efektif dia tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Iya, tepat guna. Oke. Biasanya ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih pertanyaan, Bapak Ibu harus tahu prinsip yang mana yang ditegakkan di sini. Seorang PPK melakukan survei harga ke lapangan untuk mendapatkan harga yang sesuai pasar agar terhindar dari yang namanya pemborosan. Berarti PPK tersebut telah melakukan prinsip pengadaan yang mana? Efisien. Ya, itu. Jadi soal-soal yang muncul di prinsip pengadaan ini lebih ke situ Bapak Ibu, pemahaman. Ya, bukan hafalan. Ya, mungkin ada di pilihan ganda. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip pengadaan, kecuali. Nah, itu kan gampang, textbook kan? Textbook gitu ya. Oh, ada ini yang bukan. Tapi ada juga soal yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu harus memahami. Ada contoh soal lagi seperti ini. PPK menyusun spesifikasi teknis sesuai dengan yang identifikasi kebutuhan agar tepat guna dan tepat sasaran. Berarti PPK melakukan apa? Prinsip yang mana? Efektif. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang soal seperti itu kalau untuk yang prinsip pengadaan. Ya. Nah, sekarang ada prinsip pengadaan transparan dan terbuka. Kenapa dipisahkan? Apakah beda antara transparan dan terbuka? Halo? Pernah. Ya, Koreom itu transparan apa tidak? Transparan. Transparan, kita bisa lihat. tapi tertutup. Ya, bagaimana? Jadi transparan itu bisa terlihat, ya, tapi tidak ada yang bisa disembunyikan, disentuh. ya kan? Terlihat tapi tidak bisa tersentuh. Benar. Jadi bisa dilihat tapi belum tentu kita bisa ikut ke dalamnya, gitu ya. Iya. Itu dia baru transparan. Kalau terbuka? Kalau terbuka, terlihat, bisa pegang, atau bisa terlibat di dalamnya. Ya, kita bisa terlibat, kita bisa ikut terlibat di dalamnya, gitu kan. Jadi transparan belum tentu Terbuka. Terbuka, tersentuh, Kalau terbuka sudah pasti transparan kan tidak? Beda-beda tipis ini. Ya, tapi pasti berbeda, ya. Iya. Berbeda. Contoh transparansi di kegiatan kita di pemerintahan itu apa? Kita sudah melakukan transparansi. Transparansi. Yaitu kita sudah melakukan pengumuman RUP di aplikasi Sirup. Nah, kita sudah umumkan, jadi masyarakat bisa lihat, oh, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, ini uang rakyat ini digunakan untuk apa? Oh, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan sekolah, dinas pendidikan. Jadi masyarakat itu tersampaikan, transparan, tidak ada yang ditutupi. Artinya biaya pembangunan itu untuk apa saja, transparan. Tapi apakah masyarakat bisa ikut ke dalamnya? Apakah masyarakat bisa ikut ke dalamnya? Tidak kan? Itu baru transparan. Ya. Tidak, hanya sebatas itu baru transparan. Melihat. Ya, jadi masyarakat baru mengetahui ya. Artinya masyarakat baru tersampaikan. Ya. Tapi tidak bisa terlibat.
Karena aplikasinya itu sirup itu cuma untuk mengumumkan saja, jadi masyarakat cuma lihat transparan. Kalau yang terbuka seperti apa? Penerimaan pegawai. Ya, oke. Buka apa macam papan nama proyek di tempat proyek yang cantumkan siapa Oh ya, pengusaha. itu transparan ya. Kan orang belum bisa masuk ke dalam. Masuk nanti satpam tahan di luar, Bapak tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Itu kalau transparan. Kalau yang terbuka yang seperti apa? Lelang pekerjaan. Ya, tender pekerjaan atau kita biasa sebut. Jadi istilah sekarang bukan lelang ya, tender. Tender, oke. Ya, tidak ada lagi lelang. Jadi ketika tender, peserta bisa ikut tidak? Perusahaan-perusahaan bisa ikut tidak? Bisa. Ya, itu sudah terbuka. Ya, itu namanya terbuka. Ya. Itu namanya terbuka. Jadi semua bisa mengikuti proses mendaftar dan melakukan proses mengikuti tender tersebut. Itu sudah terbuka. Jadi bukan sekedar transparan, sudah terbuka. Jadi beda ya, transparan terbuka ya. Beda. Ya, bisa dipahami itu ya. Kemudian ada bersaing, adil. Adil itu ya, Bapak Ibu tidak perlu dijelaskan, adil sudah dipahami ya. Kemudian ada akuntabel, itu apa maksudnya? Setiap progresnya itu dicatat dan dilaporkan. Ya, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Akuntabel ini ada hubungannya dengan audit. Nanti kita diaudit. Jadi jadi dokumen kita dan yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Bapak Ibu mengatakan saya mengikuti rapat. Supaya kata-kata saya ini menjadi akuntabel, apa yang saya harus lakukan? Siapkan sekali daftar hadir dari rapat atau notulensi rapat. Ya, harus ada daftar hadirnya, dokumentasi, sehingga kalau ada auditor, ada audit dari BPK, kan ada semua. Daftar hadirnya ini, rapatnya, ada dokumentasinya Pak, nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita harus akuntabel, maksudnya harus dapat bisa dijelaskan secara dokumen ya. Hubungannya dengan pertanggungjawaban kalau akuntabel. Jadi kalau PPK menyimpan dokumennya dengan rapi, itu berarti PPK sudah melakukan proses apa? Akuntabel ya. Dokumen kontraknya disimpan, diarsipkan dengan baik, kemudian dokumentasinya disimpan dengan baik, itu berarti PPK sudah melakukan prinsip akuntabel. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mengenai prinsip pengadaan atau yang lain? Jadi Bapak Ibu untuk di prinsip pengadaan ini lebih ke pemahaman ya. Bapak Ibu harus memahami karena soalnya nanti banyak mengenai pemahaman. Nanti saya kan baru kasih contoh yang tes materi yang ini ya. Yang materi 1 ya, rantai pasok ya. Di grup ya. Ya, nanti mungkin sebentar, kemudian besok ya satu-satu ya. Karena nanti kalau semua nanti Bapak Ibu bisa stres nanti satu-satu. Jadi ya kemarin bisa belajar rantai pasok. Oke, hari ini nanti mungkin ada soal mengenai materi 1 ini. Nanti ada soal-soal seperti tadi. Ya tujuannya supaya sambil mengerjakan, sambil Bapak Ibu buka lagi kembali buku-buku modulnya dan presentasi slide-nya kan. Tujuannya cuma itu. Karena tatap mukanya kita nanti kan tanggal 31 dan tanggal 2 dan ujiannya tanggal 3 ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu untuk belajar. Oke, selain prinsip ada etika pengadaan. Nah, nanti Bapak Ibu juga baca ya etika pengadaan ini. Ini tekstual juga. Ada berapa itu etika pengadaan? 8. Ya, Bapak Ibu nanti ya baca juga ya Bapak Ibu ya etika pengadaan. Saya tidak perlu mendetailkan di sini. Nanti di tatap muka nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian aspek hukum juga Bapak Ibu baca mengenai aspek kita. Jadi pengadaan barang jasa kita itu wilayahnya administrasi sebenarnya. Ya. Wilayahnya administrasi. Dari persiapan, penetapan, kontrak dan serah terima administrasi. Jadi dari persiapan dan penetapan itu hukum administrasi. Kalau kontrak sampai serah terima itu wilayah hukum perdata. Pidananya kapan?
pidananya tuh kalau terjadi yang namanya apa? Jika ada suap, markup, fiktif, dan kolusi. Jadi di situ baru muncul yang namanya aspek pidana. Jadi kegiatan kita di pengadaan barang jasa itu misalnya PPK atau Pokja salah evaluasi dan sebagainya, itu ranahnya ya sesuai tadi. Berarti kalau di Pokja, karena dia prosesnya di proses tender, dia masuk di hukum administrasi, bukan pidana. Begitu juga dengan PPK. Kontrak sampai serah terima itu wilayah hukum perdata. Ya. Dia menjadi pidana kalau ada suap, markup, dan kolusi. Itu aja. Ya. Jelas ini. Barang mati nih. Oke. Kemudian pelaku pengadaan. Nah, ini saya mungkin nanti Bapak Ibu mau tidak mau harus memahami tugas-tugas pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan ada siapa saja Bapak Ibu? Pelaku pengadaan. Mungkin bisa ada yang menjelaskan pelaku pengadaan. Siapa saja yang masuk dalam pelaku pengadaan? PA, PPK, PPK, pejabat pengadaan, Pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, Pokja, penyedia, penyelenggara swaklola, oke, dan apa lagi? Agen pengadaan, tugas ya, dan kewenangannya. oke, agen pengadaan masuk pelaku pengadaan. Apalagi? Ada yang disebutkan sepertinya. Yaitu PPHP ini. PPHP masih ada tidak? Tidak ada. Ya, PPHP sekali lagi Bapak Ibu untuk di Perpres 12 ini PPHP tidak ada. Ya, sudah tidak ada, sudah dihapus. Apalagi yang belum nih? Tadi PPK, PA, KPA. Penyedia beserta tanggung jawabnya. Oh ya, penyedia juga masuk pelaku pengadaan. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pahami di pelaku pengadaan ini adalah tugasnya. Tugasnya PPK itu apa? Pengguna anggaran apa? Kuasa pengundangan apa? Penyedia itu apa tugasnya? Kemudian Pokja itu apa? Pejabat pengadaan itu apa? Kalau Bapak Ibu mau baca itu ada di modul ya, di modul lebih detail ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca. Sudah dibaca belum Bapak Ibu untuk modul 2 ini terkait pelaku pengadaan? Saya kasih pertanyaan kalau sudah dibaca. Kalau PPK itu tugasnya apa saja yang Bapak Ibu pahami? Mungkin bisa ada yang berikan tanggapan untuk PPK. Tugasnya apa saja? Menyusun perencanaan pengadaan, Ya, apalagi? menetapkan HPS, Menetapkan HPS. Apalagi? menetapkan rancangan kontrak, Rancangan kontrak. Oke. Apalagi? Ada yang lain selain itu? menilai kinerja penyedia, Oke. Yang lain lagi mungkin bisa menambahkan? Melaksanakan dan mengendalikan kontrak. Melaksanakan mengambil kontrak. Oke. Ada lagi? Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Oke. Bapak Ibu baca itu di mana? Di tugas PPK di modul. Oh, di modul ada ya? Oke, saya pikir tidak ada. Oke, nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu di tatap muka seperti apa tugas-tugas itu. Yang penting Bapak Ibu pahami dulu tugasnya PPK apa. Ya, PPK apa. Kalau pengguna anggaran tugasnya apa? melaksanakan konsolidasi PBJ, Selain itu? melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Terus? Menetapkan perencanaan pengadaan.
Apa? Gimana? Bu? Menetapkan perencanaan pengadaan. Menetapkan perencanaan pengadaan. Tadi PPK-nya Menetapkan PPK juga. Menetapkan PPK. Tadi mengenai perencanaan pengadaan yang tetapkan siapa tadi? Pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Kalau PPK tadi apa berarti? Penanda panganan. Ya. Kalau PPK apa? PPK menetapkan rancangan Pelaksanaan. Kalau PPK itu menyusun ya. rencana pengadaan. Rencana kontrak. Rencana pengadaan ya. Kalau pengguna anggaran menetapkan. Jadi kalau perencanaan pengadaan itu yang susun itu PPK. Nanti yang menetapkan atau menyetujui adalah pengguna anggaran PA. Oke. Kalau penyelenggara swakelola itu ada timnya kan? Tim apa saja? Ada tim persiapan. Ya. Tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Oke, nah yang Bapak Ibu nanti harus pahami adalah tim-tim ini tugasnya apa? Tim persiapan itu tugasnya apa? Tim pelaksana itu melakukan apa? Tim pengawas itu buat apa? Itu ada juga di situ. Nanti Bapak Ibu baca ya. Nanti kita akan lebih detailkan di tatap muka. Karena kalau kita mau bahas di sinkronus semua, waktunya tidak akan cukup. Karena itu materinya banyak ya. Nanti Bapak Ibu baca ya, supaya nanti ketika tatap muka itu, karena cuma 2 hari, jadi tidak dijelaskan banyak lagi, karena Bapak Ibu sudah memahami sebagian. Kemudian saya ingin tanyakan bahwa pengguna anggaran ini bisa mendelegasikan tugasnya kepada KPA apa tidak? Bisa. 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 Ya. Oke, bisa. Apakah bisa semua tugasnya pengguna anggaran kan ada banyak. Apakah semua bisa didelegasikan kepada KPA atau tidak bisa semua? Bisa semua. Bisa semua apa tidak? Misalnya tugasnya pengguna anggaran ini ada berapa itu tadi? Bapak Ibu sudah sebutkan ya. Mungkin di modul nanti Bapak bisa baca lagi. Tugas-tugas itu bisa didelegasikan kepada KPA apa tidak? Semuanya. Ya, bisa tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa. Nah, jadi tergantung anggarannya. Kalau di APBN itu semua tugas pengguna anggaran bisa didelegasikan kepada KPA, semuanya. Itu untuk anggaran APBN. Tapi kalau APBD, kita kan APBD ya, misalnya. APBD itu tidak bisa semua, Bapak Ibu. Nanti ada beberapa tugas saja yang bisa didelegasikan kepada KPA, tidak semua. Khusus untuk APBD. Apa saja yang bisa didelegasikan nanti saya akan jelaskan di tatap muka. Karena saya perlu memaparkan slide-nya. Ya. Jadi yang Bapak Ibu perlu pahami bahwa nanti mungkin ada di modul, coba dibaca di situ. Jadi pendelegasian tugas dari pengguna anggaran kepada KPA itu kalau untuk APBN bisa semua tugas. Ya. Tapi kalau untuk APBD tidak bisa semua, harus sebagian saja. Harus ada hanya beberapa tugas saja yang bisa didelegasikan. Gitu ya. Bicara tugas, nanti ada beberapa, kita fokusnya di tugas saja Bapak Ibu kalau untuk yang di pelaku pengadaan ini, karena pertanyaan yang sering muncul itu tugas. Tugas di bawah ini merupakan tugas dari pengguna anggaran, kecuali itu. Di bawah ini merupakan yang menetapkan HPS adalah siapa? PPK. Pengguna PPK. Pengguna atau PPK? Pengguna anggaran atau PPK? PPK. PPK ya. Bisa tidak pengguna anggaran merangkap sebagai PPK? Atau KPA merangkap sebagai PPK? Bisa. Bisa. Ya, bisa, itu dimungkinkan ya. Mungkin masalah SDM dan sebagainya. Karena untuk jadi PPK itu ada persyaratannya ya. Gitu.
Jadi ada beberapa SKPD atau OPD yang pengguna anggarannya dia merangkap sebagai KPA dan merangkap juga sebagai PPK. Ya. Tapi alangkah lebih baik kalau dinas yang kegiatannya sangat banyak, contohnya kayak dinas PUPR, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, alangkah lebih baik kalau PPK-nya itu ada orang lain. Nah, kalau pengguna anggaran itu siapa di tempat kita Bapak Ibu? Pengguna anggaran itu siapa? Yang jadi ya kepala SKPD. Jadi pengguna anggaran kepala SKPD itu kepala dinas. Gitu. Nanti Bapak Ibu baca lagi ya, Bapak Ibu mengenai tugas-tugas. Lalu selanjutnya kita bicara katalog nih. Ayo, katalog. Katalog itu ada 3 jenis. Apa saja itu? Katalog elektronik nasional. Kemudian apa lagi? Toko daring. Toko daring. Toko daring? Bukan ya? Toko daring bukan kah? Jenis katalog ada 3. Apa lagi? Tadi saya sebutkan salah satunya adalah katalog nasional. Kemudian apa lagi? Katalog sektoral. Oke, sektoral. Apa lagi? Elektronik lokal. Lokal, oke. Jadi ada 3 ya. Kalau katalog nasional itu dikelola oleh siapa? Di LKPP ya. Oke. Kalau katalog sektoral? Kementerian dan lembaga. Ya, kalau kita Pemda menggunakan katalog Lokal. Ya, jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kita kalau belanja obat, alat kesehatan atau alat kendaraan dinas itu biasa pakai katalog nasional, katalognya LKPP. Kenapa? Karena kita punya katalog lokal belum ada. Jadi Pemda atau perangkat daerah bisa membuat katalognya sendiri, yaitu namanya katalog lokal. Begitu juga dengan kementerian atau lembaga bisa membuat katalognya sendiri, yaitu katalog sektoral tadi ya. Seperti itu. Jadi itu 3 jenis. Bapak Ibu harus memahami mengenai jenis katalog. Tadi disebutkan toko daring. Itu apa ya maksudnya? Toko daring itu apa itu? Tadi yang menyebutkan toko daring. Toko daring itu apa ya? Online shop. Ya. Online. Contohnya seperti kita belanja di Shopee, Bukalapak, ya. Ya, itu toko daring. Itu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online, ya. Toko daring. Wajib tidak Bapak Ibu kita harus beli barang di katalog. Wajib apa tidak? Tidak wajib tapi disarankan. Tidak wajib tapi disarankan. Berarti tidak wajib ya? Ya. Yang lain? Halo, yang lain mungkin ada tanggapan? Untuk barang bermerek lebih diarahkan untuk katalog, memakai katalog kan, katalog elektronik. Oke, jadi memang katalog ini kalau dulu ya peraturan yang dulu itu wajib
Kalau ada barang katalog, mau tidak mau kita harus beli di katalog. Tetapi kalau peraturan yang baru ini wajib kalau itu ada kaitannya dengan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan nasional dan strategis, dan harus ada penetapan dari menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Ada satu contoh suatu kegiatan dari PON, dari dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada surat, ada ketetapan dari Kementerian Olahraga bahwa barang tersebut harus dibeli di katalog atau menggunakan metode e-purchasing. Berarti mau tidak mau kita wajib membeli melalui katalog. Jadi menjadi wajib ketika ada penetapan atau ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Kalau tidak ada penetapan, berarti tidak wajib. Boleh beli, boleh tidak. Tapi tadi seperti yang dikatakan Pak Reynold, disarankan, ya, yaitu disarankan. Kalau ada lebih murah di katalog, kenapa kita tidak beli di katalog? Maksudnya begitu. Nanti jadi pertanyaan, kita beli barang lebih mahal, padahal yang lebih murah ada di katalog. Padahal kan kita harus memegang prinsip apa tadi yang berhubungan dengan ini? Efisien. Ya, kita kan bicara efisiensi ya. Kalau ada yang lebih murah, speknya sama, kenapa kita tidak beli di situ kan? Itu maksudnya. Jadi memang tidak wajib Bapak Ibu, tapi ya kalau saya sih kalau memang ada di katalog, terus speknya yang kita butuhkan sesuai, ya kalau saya sih di katalog kalau saya. Ya, walaupun tidak wajib, walaupun tidak ada penetapan dari menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain selain itu di materi 2 ini, karena materi 2 ini sedikit agak padat ya. Saya akan melanjutkan materi ini juga di tatap muka. Nanti kita tatap muka tanggal berapa? 31 ya? Iya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Ya, kalau misalnya kita di pemerintahan, contoh misalnya ada undang-undang, itu kan dijabarkan dalam perda untuk teknis pelaksanaannya. Ya. Ada mungkin hal-hal yang tidak spesifik diungkapkan dalam undang-undang, itu diungkapkan dalam perda. Kalau tentang undang-undang ini untuk pengadaan barang dan jasa ini, itu kira-kira spesifiknya diatur seperti apa begitu? Dalam aturan apa kayak gitu? Oh iya. Biar Jadi kita tidak salah menerjemahkan. Jadi di pengalaman pemerintah itu dia peraturan presiden ya, yang tadi saya sampaikan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dan ada perubahannya tadi nomor 12 tahun 2021, tetapi ada juga aturan pelaksananya. Di bawah Perpres itu ada aturan turunan atau aturan pelaksana, yaitu contohnya kalau kita bicara mengenai penyedia itu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, itu pedoman dalam hal kita melakukan proses melalui penyedia, termasuk di belanja di katalog. Di situ ada juga ada petunjuk-petunjuknya. Jadi kita bisa mengacu di situ. Apakah daerah bisa membuat petunjuk teknis? Bisa juga. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Gitu. Jadi bisa. Tapi untuk saat ini untuk peraturan PBJ kita baru mengikuti saja yang ada di peraturan LKPP. Kalaupun ada petunjuk teknis yang biasa kita susun, itu tetap juga mengacu kepada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi tidak menyimpang dari itu. Kalau misalnya suatu saat mau dibuat aturan mengenai PBJ, bisa saja. Intinya yang penting tidak melanggar ketentuan peraturan yang di atasnya, karena kan ada hierarki peraturan kan. Perpres lebih tinggi daripada peraturan lembaga atau peraturan menteri, peraturan presiden. Peraturan menteri lebih tinggi daripada peraturan di daerah. Jadi itu yang jadi acuan kita dalam hal membuat, misalnya di daerah mau buat peraturan sendiri mengenai PBJ. Silakan, seperti di Provinsi Papua itu ada Pergub nomor 46 tahun 2021 mengenai pengadaan barang jasa di Papua terkait pelaku usaha UAP. Ya. Itu ada. Tidak bertentangan dengan di atasnya, karena yang di atasnya tidak
tidak berbicara mengenai pelaku SAWAPE. Jadi didetailkan di Pergub. Gitu. Tapi Bapak Ibu untuk ujian besok kita jangan dulu pakai aturan di Papua. Jangan dulu karena ujiannya itu masih sifatnya ujiannya nasional, soalnya nasional. Kalau di Papua kan kita bicara pengadaan langsung sampai dengan 1 miliar ya kan. Di nasional tuh tidak. Nasional tuh pengadaan langsung untuk barang, konstruksi jasa lainnya tuh sampai 200 juta. Jadi untuk ujian besok disimpan dulu, dikesampingkan dulu peraturan di Papua mengenai Perpres 17 dan Pergub 46 mengenai pengadaan barang jasa di Papua. Karena ujian besok tuh soalnya tuh soal nasional. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, makasih. Ya, Ya, jadi untuk makasih. peraturan Nasional. Presiden nomor 17 tahun 2019 terkait pengadaan barang jasa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat itu disimpan dulu. Dan juga Pergub nomor 46 tahun 2021 mengenai pengadaan barang jasa di Provinsi Papua itu disimpan dulu. Karena nanti pasti Bapak Ibu nanti salah, jawabannya salah karena soalnya ini soal secara nasional, gitu ya. Gitu ya, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Kita fokus di Perpres nomor 16 tahun 2018 yang perubahannya adalah Perpres nomor 12 tahun 2021 dan modul-modul yang sudah diberikan, modul dan materi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak yang Perpres nasional tadi di mana? Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Perpres nomor 12 tahun 2021. Oh, belum ada di ini ya. Nanti saya kirimkan saja di ini ya, di nomor apa namanya? Di chat. Saya kirim sekalian. Izin bertanya lagi Pak, maaf ini. Ya, gimana? Ini kan tadi ada disebutkan Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 dan perubahannya di yang nomor 12 tahun 2021. Nah, ya. Kira-kira itu substansi perubahannya di apa begitu mungkin? Oh ya, jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus buka dua-duanya. Kenapa? Karena nanti coba Bapak Ibu dibuka ya. Kalau Bapak Ibu cuma buka Perpres nomor 12, itu dia tipis, ya kan? Dia tidak terlalu banyak. Jadi pasal yang tidak ada di Perpres nomor 12, dia masih berlaku di Perpres 16. Pasal misalnya, pasal 1 misalnya, di Perpres 12 tidak ada. Berarti kita masih memakai yang Perpres 16. Ya, makanya dua-duanya harus istilahnya dibaca dan jadi acuan karena dua-duanya masih berlaku. Nanti coba Bapak Ibu lihat di Perpres 16 dan Perpres nomor 12. Jadi cara lihatnya gini, buka dulu Perpres 12 ya kan, yang terbaru ya kan. Buka dulu yang terbaru. Di situ kan pasalnya loncat-loncat. Jadi dari pasal 2 nanti loncat ke pasal 6 misalnya. Di pasal 5-nya mana? Pasal 4-nya mana? Pasal 5 dengan 4-nya berarti ada di 16, belum berubah. Iya, dia tidak berubah begitu. Maksudnya Siap. ya. Jadi yang tidak ada di Perpres nomor 12 itu ada di Perpres 16. Kenapa begitu? Ya karena dia belum berubah. Jadi Perpres 12 ini dia tidak mencabut Perpres 16, dia mengubah aja. Bisa ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu lihat dua-duanya sebagai pembanding. Nanti di tatap muka nanti saya coba perlihatkan dia punya. Maksudnya kalau kita buka pasal ini, kok tidak ada pasal ini di Perpres yang baru? Ya berarti masih sama dengan yang lama. Maksudnya begitu. Ya. Pak Ibu? Ya. Nah ini Bapak Ibu saya lihat waktu sudah, memang Psikolonus ini kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu. Tadi kita sudah mulai dari pukul 9 lewat, setengah 9 lewat ya, hampir jam 9 tadi. Sekarang sudah pukul 10.30 ya? Halo? Ya. Iya. Sudah 10.30. Masih banyak mungkin yang nanti kita akan belajar bersama. Nanti kita lanjutkan di tatap muka ya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam grup
saya akan sampaikan beberapa link soal ya satu-satu ya. Mungkin kemarin tes soal materi 1, mungkin sebentar ini nanti mengenai materi 2, mungkin besok nanti mengenai materi 3, materi 4 dan seterusnya sampai 6 ya. Jadi Bapak Ibu selama persiapan ini lebih banyak membaca dan latihan soal aja. Ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Tadi mengenai Perpresnya sudah ini ya, sudah Bapak. ya, Pak Renol tadi ya, pertanyaan mengenai Ya. bisa Izin, ya, sudah bisa. izin bertanya ya. lagi apa? Ya, gimana? Pada saat ini kan tadi ada disebutkan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya. Artinya untuk yang sekarang kita pemula ini, apakah kita memang perlu baca itu lagi persiapan untuk tes atau tidak perlu ya? Sebenarnya sih itu sebagai referensi saja. Itu sebenarnya nanti di pelaksanaan, kebanyakan di pelaksanaan. Kalau mau dibaca sebagai referensi tidak masalah, tidak apa-apa. Karena di modul juga sudah ada sebenarnya rangkuman dari peraturan LKP nomor 12. Gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi penyampaian saya yang singkat. Karena sinkronus ini memang permulaan saja untuk tatap muka kita nanti tanggal 31, karena sesungguhnya nanti kita akan melakukan proses pembelajaran itu tatap mukanya tanggal 31 ya, 31 dan tanggal 2. Tanggal 1 kan libur ya. Tanggal 1 libur, jadi nanti tanggal 31 di BKPP ya, di PPS, di BKPP Kota Jayapura di Waena kan? Iya, Pak. Ya. Kalau bisa saya imbau ke rekan-rekan sekalian, karena ini polanya belajar mandiri, bukan tatap muka full, tatap mukanya cuma 2 hari. Jadi Bapak Ibu pelajari modul 1 sampai 6 dan juga slide yang saya tadi berikan, dan juga nanti sambil mengisi waktu ada ada link soal nanti yang saya akan berikan sebagai latihan soal ya. Seperti yang kemarin itu. 20 soal ya? Iya, 20 soal. Ya, silakan dikerjakan, karena dengan mengerjakan itu mau tidak mau Bapak Ibu buka buku lagi, baca lagi ya kan. Ya, secara tidak langsung seperti itu tujuannya sebenarnya. Supaya pada saat ujian nanti ya mudah-mudahan bisa lebih siap gitu. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, kita komitmen karena ini belajar mandiri. Jadi pembelajaran orang dewasa, ceritanya begitu. Kan seperti kita di sekolah harus belajar di kelas. Ya di kelasnya nih disediakan 2 hari. Nah 2 hari itu kan waktu yang singkat. Maka dari itu saya himbau ke rekan-rekan sekalian. Ini bukan ini teman-teman semua ini. Ada Pak Daud dan Ibu Karmila juga dari BBBJ, kemudian ada Ibu Purus Diana dari Dinsos ya, dari Dinas Sosial. Ya, Pak. Iya, Pak. Ada siapa lagi nih, Ibu Kambu, Ibu Sri dari BKPP, Pak Yohanes juga, dan ada Bu Ani. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar secara mandiri. Mudah-mudahan kita lulus semua. Gitu. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Oke, mungkin di waktu yang singkat ini saya mohon maaf jika ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tatap muka. Tapi ada beberapa hal yang kalau mau ditanyakan di grup, silakan tanyakan saja. Di grup kan saya beri masukan. Silakan aja ditanyakan sambil belajar, mungkin sambil mau nanyakan silakan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita beri aplaus buat kita semua yang mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya ya, biar saya bisa lihat. Oh iya. Ini aja. Siap. Ya, artinya saya dari tadi tidak apa namanya. Oh. Jadi Bapak Ibu di sini saya bukan mengajarkan Bapak Ibu mau memberikan
memfasilitasi saja. Jadi gunakan waktu untuk belajar mandiri. Ini metode namanya blended learning. Jadi Bapak Ibu belajar secara mandiri, nanti difasilitasi, disinkronus ini dan di tatap muka 2 hari saja. Dan saya tambahkan juga dengan latihan soal. Itu sebenarnya tidak ada, cuma saya tambahkan karena kalau tidak latihan soal nanti bahaya. Gitu ya. Oke, kita komitmen semua Bapak Ibu ya untuk belajar secara mandiri. Mungkin saya ambil gambar dulu, mungkin ada yang belum aktifkan kamera nih. Lagi ada kesibukan kayaknya. Oke, ditahan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada panitia yang ingin dokumentasikan, silakan. Nah, ditahan dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa slide ya, sebentar. Slide kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada penyampaian dari panitia yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan sinkronus di pagi hari ini. Aktifkan kamera. Mungkin ada penyampaian terkait nanti tatap mukanya atau seperti apa. Saya kembalikan ke panitia. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian tadi, dan kita akan lanjutkan di tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fasilitator sudah menyampaikan materi dan baik dan jelas. Sekali lagi saya ingatkan ke Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan pertemuan tatap muka tanggal 31 dan tanggal 2. Itu lokasinya di BKPP Kota Jayapura, di Waena, tempat kemarin kita registrasi. Harapannya Bapak Ibu datangnya on time, biar waktu yang kita pakai juga maksimal nanti untuk pembelajaran, karena mengingat ini cuma 2 kali pertemuan. Terus nanti tanggal ujian, tanggal 3, sesuai yang saya bagikan di grup, Bapak Ibu tolong lihat baik-baik, itu ada 2 sesi. Jadi yang tabel yang pertama, itu akan mulai di sesi pertama, jam 9 pagi. Kemudian yang nomor 31, itu ke bawah, itu akan mulai di sesi kedua, jam 12 siang. Jadi diperhatikan baik-baik. Terus untuk peserta ujian, itu wajib membawa KTP ya Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan KTP-nya yang asli, yang fotokopi tidak bisa, yang asli, harus yang asli. Harus KTP. Kemudian kalau Bapak Ibu yang merasa fotonya belum ada di form yang saya kasih kemarin, itu wajib membawa 1 pas foto ya, pas foto ukuran 3x4. Itu wajib. Jadi itu akan dimasukkan ke sistem, kalau misalnya Bapak Ibu lulus nanti, foto itu yang akan dipakai untuk sertifikat Bapak Ibu. Baik, itu saja dari saya. Mungkin dari panitia BKPP ada mau kasih tambahan? Pak Yohanis atau yang lainnya sebelum kita tutup pertemuan sinkronus kita pada hari ini? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan sinkronus kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Fasilitator yang sudah menyampaikan materi. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya close Zoom kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.